Kalau dulu nggak bisa fokus ke sana, sekarang harus semakin bisa fokus. Kalau dulu buru-buru sholatnya, wudhunya, ya kita harus pelan-pelan sholatnya, nggak usah terburu-buru. Hanya kadang-kadang orang bilang kok saya kok tetap aja kayak jalan di tempat begini, ya karena kurang memperhatikan yang detail-detail. Karena pandangan hakikat itu yang detail, memperhatikan detail-detail. Ketika kita menghadap Allah dalam beribadah, itu harus kita perhatikan, jangan sampai enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku seperjalanan. Semoga sehat walafiat jasmani dan rohaninya, semoga diberi kelancaran rizki dan mengerjakan amal-amal lemburannya lancar semuanya. Amin. Semoga semuanya diberi kesempatan dan diberi kekuatan untuk melakukan amalan-amalan tambahan. Ya, demikian kita kali ini membahas bab penyusup yang masuk ke dalam ketika kita mau dan sedang beribadah. Ini penting, ini kejadian sehari-hari. Harus kita pahami bahwa kita itu tidak sendirian, terutama bagi para pejuang ruhani yang suluk, orang-orang saleh yang lagi berjuang menuju Allah. Itu godaannya selalu ada, jangan dilupakan dan diremehkan. Yang pertama yang kita bahas adalah ketika kita mau ibadah. Ini masalah waktu. Biasanya godaannya itu akan diberi godaan atau diundur-undur, dibeli apa ya, biasanya dibeli halangan agar sholatnya itu tidak di tengah atau di awal ya, sehingga membuat sholatnya di akhir-akhir. Sebenarnya tidak masalah sih, tapi biasanya ketika sholat di akhir waktu itu semua amalannya itu terburu-buru. Terburu-buru itu kan teman-temannya dan saudara-saudara itu dianggap berteman dengan pasukan mereka, itu seringnya itu terburu-buru nafsu. Terutama ini ya, bab wudhu. Ketika sholat itu kan syaratnya harus bersih dari najis. Ya, bersih itu jasmani dan ruhani, dari hadas kecil dan hadas besar ya. Maka ketika buru-buru itu sholatnya itu kurang sempurna, sehingga tidak bisa fokus agar bisa mengeluarkan cahaya. Sholatnya yang bercahaya. Supaya sholatnya bercahaya, maka wudhunya harus yang bercahaya sesuai yang diajarkan guru. Jadi triknya adalah sholat selalu maksimal di tengah-tengah ya, di tengah-tengah waktu supaya tidak terburu-buru. Kalau di awal kan tidak mengganggu. Kalau di awal biasanya mengganggu kegiatan manusiawi, aktivitas itu. Ketika aktivitasnya belum selesai, terus kemudian
sholatnya buru-buru karena dengar adzan. Nah itu juga kurang baik ya, hubungan dengan apa namanya, hablum minan nas. Makanya yang paling bagus itu kalau menurut saya itu di tengah-tengah. Yang pertama tidak terburu-buru, tapi kalau sudah bisa di awal waktu tidak ada kegiatan lowong, sebaiknya di awal waktu, agar apa, agar sholatnya bisa tumak ninah. Tumak ninah itu urutannya pas, tidak terburu-buru. Kemudian setelah diwudu itu digoda ya. Kemudian ketika waktu sholat ya, ketika mau sholat itu biasanya mereka itu konsentrasi itu ketika saat takbiratul ihram ya. Ini harus berlatih, ini permainan pikirannya. Jadi kita blank, mengkosongkan diri supaya tidak ada pikiran di kepala. Pikiran ini kita pinggirkan semua, kita nafikan supaya kita bisa fokus hanya bisa ke Allah saja dan qalbu menghadirkan Allah ya, dengan lafadznya jangan sampai terlupa ya. Itu perlu latihan berulang-ulang. Nah latihannya ini kalau setiap kali sholat buru-buru tidak sempat latihan. Makanya ketika ada waktu luang, misalkan bagi yang bekerja ya, weekend Sabtu Minggu itu sholatnya itu dilatih pelan-pelan supaya terbiasa fokus ya. Ini hanya trik dari saya saja. Karena apa? Kapan lagi panjenengan itu berlatih untuk supaya ibadahnya ihsan, selalu perbaikan kalau tidak dimulai dari sekarang. Jadi harus punya strategi. Pasukan bertandu itu punya strategi setiap hari, punya tim merancang sedemikian rupa. Si A ini apa hari ini kegiatannya, nanti kita goda di ini. Jadi mereka itu ada planningnya gitu loh. Sedangkan Anda tak ada planning. Kita manusia itu banyak sekali, 99,99% tidak ada terplanning, kegiatannya terstruktur dan masif gitu ya, bahasa kerennya sekarang. Asal-asalan ya, maksudnya ya boleh lah kita asal-asalan, tapi ya untuk ibadah harus kita persiapkan sedetail, semaksimal mungkin dengan strategi. Karena apa? Kita mau ketemu sama Pak Gubernur aja loh, apalagi Pak Presiden ya, itu sudah siap-siap semua, baju rambut dirapikan, baju cari yang bagus, bahkan beli parfum pakai macam-macam. Sedangkan setiap hari sehari-hari kita ketemu menghadap Allah itu acak-acakan. Nah itu tidak bisa dipungkiri. Nah makanya kita diajarkan guru, sebaiknya kita itu sebelum sholat itu mandi, kalau bisa mandi taubat, terus sholat taubat, mandi taubat, terus sholat 2 rakaat zikir, habis itu sholat wajib. Nah ini hanya melatih kebersihan aja, karena Allah itu suka hal-hal yang suci, yang bersih, supaya ya bayangkan ya, beda loh kalau kita habis dari pasar ya macam-macam langsung ujuk-ujuk sholat ya, tanpa bersih-bersih diri dulu. Was pasti itu banyak pikirannya ngeblank, itu sudah, ini rumus umum ini ya, sehingga sering lupa rokaat. Ketika zikir pondasi setelah selesai sholat lupa ini sampai mana ya. Akhirnya apa ya, karena kepintaran mereka itu halus, garapannya halus ketika kita itu ibadah ya. Mungkin orang ibadah itu dikocak-kocak kan enggak mungkin kan, dihaluskan, dibelanjengkan. Nanti ketika kita fokus ya, takbir ya, fokus gini, muncul, dikasih pikiran, dikasih
ditayangkan film, misalkan di benak ini ada apa, sehingga pikirannya melayang kemana-mana, lepaslah lafadznya akhirnya. Itu harus kita paham bahwa mereka itu seperti itu setiap hari, setiap kali ibadah. Jadi seperti itu. Belum lagi nanti kalau terburu-buru, dzikirnya juga buru-buru. Ya, jadi dzikirnya buru-buru, padahal dzikirnya kan sudah pasti hitungannya ya. Ya, bahkan ada yang dzikirnya cuman 2 menit, 3 menit kan, itu kan enggak masuk akal sebenarnya. Jadi kita ke batas kenormalan saja supaya supaya kita itu tumakninah, fokusnya lebih dalam. Cobalah untuk memperbaiki diri supaya apa? Supaya kita itu bisa ihsan. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun depan harus lebih baik lagi dari ada tahun ini. Jadi terus begitu. Itu kalau kita hitungan tahun. Kalau kita hitungan bulan ya, tiap bulan terus meningkat terus ya, ada amalan-amalan tambahan. Dulu nggak bisa fokus ke sana, sekarang harus semakin bisa fokus. Kalau dulu buru-buru sholatnya, wudhunya, ya kita harus pelan-pelan sholatnya, nggak usah terburu-buru. Jadi kita ya nggak sampai zong kalau kita itu sesuai tata aturan yang berlaku, yaitu syarat, syariat, dan hakikatnya itu menunjang keberhasilan. 3 komponen ini menunjang keberhasilan, bukan karena apa-apa ya. Ini hanya kadang-kadang orang bilang kok saya kok tetap aja kayak jalan di tempat begini ya, karena kurang memperhatikan yang detail-detail. Karena pandangan hakikat itu yang detail, memperhatikan detail-detail ya, dari segi kewangian, kebersihan baju, kebersihan diri ya, itu adalah perlengkapan. Itu semuanya adalah yang detail-detail ketika kita menghadap Allah dalam beribadah. Dia itu harus kita perhatikan, jangan sampai enggak ya, beli baju, beli sepatu aja bisa, beli macam-macam bisa, masa untuk menunjang ibadah diabaikan? Nggak bisa sama sekali. Ya bajunya yang sobek-sobek dan sudah lusuh, bahkan macam-macam lah. Kita tahulah sendiri bagaimana seharusnya. Hanya kita yang tahu ini, kita harus introspeksi sendiri, bukan orang lainnya. Coba peralatan ibadah saya dari A sampai Z itu kita perhatikan supaya sholatnya lebih khusyuk. Nah, ini juga dari menghindari godaan-godaan yang mereka masukkan itu. Nanti kalau kita itu sudah mulai belajar khusyuk, maka kita sudah berlatih untuk bermain di pikirannya. Ketika kita sudah mulai ada gambaran, langsung kembalikan ke kolbu lagi. Ketika ada lagi muncul pikiran, kembalikan lagi ke kolbu. Jadi begitu permainannya di sini ya. Jadi kalau saya sholat itu ya, kita ketika ada pikiran macam-macam langsung kembali ke lafaz sini. Jangan sampai terlalu lama. Karena kalau terlalu lama kita ikut alur film yang ditayangkan itu ya, akhirnya kita ngeblank. Duh, ini sudah rakaat berapa? Duh, saya sampai mana? Seperti itu. Benar enggak itu? Tolong coba dicek masing-masing lah. Kalau kita mengikuti alur, jadi saya berlatih untuk ketika saya ada tampilan gambar langsung saya kembalikan. Itu usaha mereka, teman kita nggak tahu saja ya. Kalau tahu di depan kita kelihatan gitu kan ya, namanya ya nggak goib ya. Namanya goib itu ya yang bersembunyi. Mereka menanyakan pengalamannya ribuan tahun terus tidak tampak di mata tampilannya.
Demikian 1-2 kata dari saya. Semoga kita bisa mawas diri dan mempersiapkan diri bahwa dalam setiap ibadah kita itu sering berhadapan dengan mereka, cuman kita nggak sadar. Ya, pelajari pelan-pelan ya. Jadi awang-awang semuanya pelajari semua dan perbaiki. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan terus puter tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.